Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ratnasari, NPM 101214442, kelas C9 Manajemen. Ingin membahas tentang materi pendidikan agama Islam untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Untuk materi pertama yaitu materi Ma'rifatul Insan. Definisi Ma'rifatul Insan adalah mengenal diri sendiri. Ma'rifatul Insan adalah mengenal diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan adalah suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Definisi manusia. Manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, atau bisa disebut juga makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau sebuah individu. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia adalah golongan orang-orang yang kafir." Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Asal penciptaan manusia. 1. Dari tanah atau aturan, yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia yang berasal dari tanah. Quran surat As-Sajdah ayat 7. Yang kedua yaitu dari ruh atau aruh. Ruh merupakan zat yang tidak terlihat tapi sangat terasa eksistensinya dalam jiwa dan raga manusia. Fungsi ruh yaitu merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Unsur manusia. 1. Kolbu atau hati. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak yang sangat besar terhadap jasad manusia. Hadis riwayat Muslim. Secara lugawiyah, yaitu artinya jantung. Maksudnya, ketika jantung kita sehat, maka seluruh badan kita juga akan ikut sehat. Begitupun sebaliknya. Secara hakikiyah, kolbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak terwujud. Namun, ketika kita melakukan kemaksiatan, akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan hati. Berdasarkan terminologi bahasa, kolbu berasal dari bahasa kolaba yang berarti berbulak-balik. Di dalam hati terletak al-azmu yang berarti keputusan, niat, rencana yang bersumber dari keyakinan. Disitulah letak takwa itu. Lalu bebas memilih. Allah memberikan kebebasan untuk umatnya untuk memilih jalan yang mereka pilih. Intinya, apapun yang kita lakukan itu akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Yang kedua, akal. Disebutkan bahwa tempatnya akal adalah ada di dalam hati. Akal bersifat abstrak dalam konteks kekhalifahan. Akal memberikan manfaat yang sangat besar bagi ilmu pengembangan dan ilmu untuk meningkatkan inovasi. Apabila seseorang telah menggunakan akalnya dengan baik dan benar, maka keimanannya akan semakin mantap dan terus meningkat. Yang ketiga yaitu jasad. Jasad digunakan sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Selanjutnya yaitu amanah manusia. Pertama, amanah al-ibadah atau ibadah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Kaum musyrik, 2. Kaum munafik, dan 3. Kaum mukmin. 2. Amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Maknanya menugaskan semua umat manusia untuk menegakkan keadilan dan membersihkan hal-hal yang buruk seperti najis, syirik, atau iri, serta meninggikan kalimat Allah.
kerjakan akan mendapat siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, balasan atau al-jaza'u. Mereka yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh kebaikan juga serta lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sedangkan mereka yang berbuat kemaksiatan akan mendapat siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu materi hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia menurut KBBI artinya inti atau dasar atau kenyataan yang sebenarnya. Yang pertama, makhluk. Makhluk diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah. Fitrah artinya suci, bakat atau pembawaan. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecenderungan kebenaran dan selalu patuh kepadanya. Yang kedua, lemah atau dhaif. Manusia sering mengalami lemah tekad, lemah iman, dan lemah fisik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebijakan untuk manusia dengan memudahkan perintah dan larangannya, dan ketika terjadi kesulitan dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang asal hukumnya terlarang. 3. Bodoh atau jahil. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapat siksa. Karena itulah manusia disebut makhluk yang bodoh karena ia tidak mengenali kemampuannya diri sendiri. 4. Fakir, butuh atau berkehendak. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang berkehendak atau selalu berkepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimuliakan. Dimuliakannya manusia yaitu dengan ditiupkan nyaru. Yang kedua, memiliki keistimewaan yaitu lebih tinggi derajatnya daripada makhluk lain. Yang ketiga, ditundukkan alam kepadanya. Manusia bebas melakukan apapun di alam dunia ini sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya, asal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan dua hal. Satu, dibebani dengan ibadah yaitu harus selalu taat kepada Allah dan selalu melakukan perintahnya. Yang kedua, yaitu kekhalifahan atau kepemimpinan. Tugasnya yaitu untuk membersihkan alam dunia ini dari perbuatan yang najis, syirik, dan munafik, serta menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi dan serta selalu meninggikan kalimat Allah. Yang keempat, yaitu bebas memilih. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia apakah iman atau kufur. Kewajiban manusia yaitu selalu melakukan kebenaran atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari kebenaran itu yaitu kepada manusianya sendiri yang mengamalkannya. 5. Balasan atau pertanggungjawaban. Yang pertama, berakibat surga untuk mereka yang selalu beriman dan berbuat kebajikan dan selalu mengamalkan kebenaran. Yang kedua, berakibat neraka untuk mereka yang selalu mungkar dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu berbuat kemaksiatan yang selama berada di alam dunia semesta ini. Materi ketiga yaitu takatul insan atau potensi manusia. Menurut Miles Munro, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah telah menciptakan manusia dengan sangat sempurna dan potensi yang luar biasa, yaitu potensi jasmani, potensi ruhani, dan potensi akal. Diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya tergantung bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang ada dalam diri mereka. 1. Potensi pendengaran. Secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam pandangan perspektif Islam, pendengaran adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah, yaitu agama Islam, yang disebarkan oleh Rasul dan Nabi-Nabi Allah.
Dengan potensi pendengaran yang dianugerahkan oleh Allah, manusia dapat mencapai hal baik untuk dirinya sebagai makhluk Allah. Yang kedua, yaitu potensi penglihatan. Penglihatan yaitu kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia dengan mata yang ia bisa melihat untuk menyaksikan kejadian luar biasa yang ada di muka bumi ini. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawali semua perbuatan yang berlaku dari roh, nafsu, dan akal. Jika hatinya baik, maka seluruh badan dan pikirannya akan baik. Dan jika seluruh hatinya buruk, maka itu akan menimbulkan penyakit jasad dan penyakit jiwa. 2. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 1. Al-amanah atau sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang selalu bersikap amanah akan diberi gelar kepemimpinan atau kekhalifahan di alam dunia ini. Yang kedua, al-khianat. Sedangkan mereka yang berkhianat akan dibagi menjadi 7 golongan. Yang pertama, kal-kidri seperti binatang ternak. 2. Kal-kalbi seperti anjing. 3. Kal-kidri seperti kera. 4. Kal-kasabi seperti kayu. 5. Kal-hijarah seperti batu. 6. Kal-himar seperti keledai. Dan 7. Kal-ankabut seperti laba-laba. Wallahu a'lam. Dan materi yang terakhir yaitu materi keempat, yaitu tentang nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang sangat besar dalam diri manusia. Insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu nafsun, kata mufrad, jam'anya anfus atau nafusun yang berarti roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat, orang atau keinginan atau kehendak, bisa juga kecenderungan hati yang sangat kuat. Secara istilah, nafsu adalah latifah yang lembut dalam diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. 1. Definisi jiwa. Jiwa atau jiva yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmani atau imaterial dari seseorang. Jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri. Nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Arti jiwa dalam bahasa Arab yaitu ada 4. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat nafs terdiri dari tubuh dan ruh. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa hilang, maka kematian yang akan dialami. 3. Suatu sifat manusia yang memiliki kecenderungan dalam kebenaran dan keburukan. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan yang ditinggalkannya ketika ia tidur. Pandangan psikologis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan yang ada pada diri manusia yang ada dalam keadaan sadar dan keadaan tidak sadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan penyempurnaan penciptaan pada manusia. Diilhamkannya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sangat beruntunglah kepada orang-orang yang menyucikan jiwanya dan memupuknya sehingga dapat mencapai kesempurnaan akal dan perbuatan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, tingkatan nafsu dibagi menjadi 3. Yang pertama, nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, yang mendapatkan cahaya kebenaran dari Sang Ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak kemewahan dunia dan tidak terpengaruh dengan hal tersebut mengenai dunia. Yang kedua, jiwa yang arruhnya masih tarik-menarik dengan al-hawa.
Jenis jiwa ini masih terpengaruh oleh kemewahan dunia, yang seringkali pijakannya adalah sangkaan. Inilah yang membuat jiwa ragu dalam memilih mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Jadilah jiwanya jiwa yang menyesali diri sendiri. Ketiga, jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh al-hawa. Kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa akan mengalami kerugian yang besar karena ia dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi atau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.